Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, dan di antara nikmat-nikmatnya kita bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini seperti biasa di Ahad malam ya, di malam Senin kita mempelajari ilmu tajwid, yang ilmu tajwid ini nanti akan berguna insyaallah bagi kita sendiri untuk dipraktikkan ketika membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an tanpa menggunakan tajwid itu seperti ada yang kurang ya, Bapak. Nah, baik. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah. Nah, kemarin beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas, atau kita di pertemuan kemarin ini membahas tentang waqaf dan ibtida, dan ini alhamdulillah kita sudah selesaikan, dan ini kebanyakan teori ya Bapak. Nah, seperti biasa kita akan bertanya dulu, Ana akan bertanya sebelum kita memulai sesi di malam hari ini, dimulai dari naber ya. Kita kemarin udah dari kiri, sekarang dari kanan ya, walaupun dari Pak Agung. Oh, Pak Agung nggak masuk kemarin ya? Iya. Ayo, berarti selanjutnya masuk nggak kemarin Pak? Enggak juga. Pindah lagi ya. Taib, nggak apa. Pindah lagi ke selanjutnya. Taib. Apa itu waqaf? Pak. Waqaf. Kalau tidak, memulai ya, memulai. Taib. Berikutnya Pak Budi. Waqaf dibagi menjadi berapa? 4. Apa aja? Qabih itu apa artinya? Buruk. Taib. Nah, terus selanjutnya nggak hadir. Iya, nanti nggak bisa jawab. Selanjutnya Pak Kafid ya. Silakan Pak Kafid. Ibtida dibagi menjadi berapa? Ibtida. Cek dulu ya, dicek dulu. Dibagi 4. 4, apa aja? Hasan. Dari paling awal. Kafi, Hasan, Qabih. Qabih. Baik. Untuk qabih apa artinya? Qabih udah tadi. Hasan apa Hasan? Bagus. Bagus. Baik, berikutnya. Hadir kemarin ya, Pak? Hadir. Tadi yang disebutin oleh Pak Budi dan Pak Kafid itu waqaf dan ibtida dari segi apa? Dari segi kesempurnaan. Satu lagi namanya dari segi apa? Keadaan ya. Keadaan itu seperti yang dijelaskan, dengan ada di buku ini ya. Tapi Anda nggak tanyakan. Dalam segi keadaan ada namanya waqaf ikhtiyari, ittirori, ikhtibari, yaitu dalam keadaan darurat, habis itu pilihan, habis itu dalam ujian, ya. Habis itu ada juga yang untuk membaca qiraat ya, Bapak-bapak. Nah, untuk pada malam hari ini insyaallah ana ingin percepat ya sebenarnya Bapak, di nabar, habis itu ayat goribah, dan kalau misalnya dapat kita ke nun iwad atau nun wasal. Semoga ini ayat goribah ini enggak makan waktu banyak ya Bapak-bapak. Nah, kita mulai dari an-nabr ya, an-nabru. An-nabru
Nah, ini adalah istilah yang dipakai ketika membaca. Kita ke pengertiannya dulu ya, Bapak. An-nabru dalam artinya sendiri adalah teriakan keras, ya. Naber itu dalam bahasa Arab aslinya adalah artinya teriakan keras. Jadi kalau pemakaiannya selain di ilmu tajwid, misalnya ketika kita mengucapkan naber atau mengatakan naber, maka artinya adalah teriakan keras, Bapak. Teriakan keras. Biasanya ini dipakai ketika misalnya orang mensifatkan itu ketika orang-orang yang ditinggal, orang-orang yang ditinggal oleh seseorang dalam keadaan meninggal. Ini biasanya istilahnya ketika orang tersebut teriak, maka teriak gara-gara sedih ataupun menangis, ini naber ya. Makanya dilarang kalau dalam Islam itu menangis sampai berteriak ketika ditinggalkan oleh seseorang. Nah, ini adalah nabar dalam segi bahasa. Adapun dalam segi istilah ya, ini ada di buku, Bapak. Nabar adalah menekan bacaan pada huruf tertentu. Nah, ini keadaannya adalah di huruf ya, Bapak. Bukan di kalimat, bukan juga di ayat, tetapi di huruf. Nah, jadi satu huruf. Sehingga suaranya lebih tinggi dari huruf lainnya dengan tujuan menjaga huruf atau makna. Nah, kenapa menjaga huruf atau makna? Agar membedakan, Bapak-bapak. Tidak keliru ketika mengucapkan, tidak keliru dalam artinya. Ya. Jadi tujuannya adalah, nah kita harus tahu juga tujuannya ya, Bapak, menjaga huruf ataupun maknanya. Karena biasanya nabar ini terdapat, nanti ketika sudah masuk pembahasannya, dia terdapat di dalam huruf-huruf yang dia rentan artinya. Kalau misalnya nggak ditinggikan suaranya ataupun nggak ditekan hurufnya yang menyebabkan suara ini meninggi. Nah, jadi pertama kita harus dulu tahu rumusnya, dia adalah di huruf ya. Habis itu ditekan, kata kuncinya. Habis itu dia tujuannya adalah menjaga maknanya ataupun hurufnya ya, agar tidak keliru. Ketika orang mendengarnya, oh ini ada nabarnya, berarti artinya ada sesuatu. Nah, untuk hukumnya sendiri, Bapak, pada asalnya ya, pada asalnya itu enggak boleh, pada asalnya. Jadi pada asalnya hukum nabar itu tidak boleh dikecualikan di 5 posisi yang sudah disebutkan di buku. Nah, jadi kalau misalnya kita meninggikan suara atau menekan huruf ketika membaca Al-Quran, nah ini nggak boleh kecuali di 5 keadaan ya, Bapak-bapak. Nah, misalnya kalau misalnya kita mengucapkan atau membaca suaranya ditekan, kayak misalnya ketika Anda mengucapkan atau membaca Al-Fatihah. Nah, haknya Anda tekan atau lamnya Anda tekan. Alhamdulillah. Nah, ini nggak boleh pada asalnya. Kecuali di 5 keadaan, kita masuk ke keadaan pertama ya. Waqaf pada huruf bertasydid selain huruf gunnah dan huruf qalqalah. Nah, ini kita harus tahu dulu. Pertama, huruf gunnah kita kecualikan. Huruf gunnah apa aja, Bapak? Mim dan nun. Dan juga huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah apa aja? Bajada, terus? Toko bajada. Bisa ya. Baju di toko bisa. Ya. Jadi kita buang dulu itu huruf-hurufnya. Baju di toko, qalqalah nggak boleh. Habis itu huruf gunnah, mim dan nun juga nggak boleh. Nah, selain dari huruf itu, misalnya keadaannya itu dalam keadaan waqaf ya. Pertama dia adalah waqaf, berhenti. Nah, ini Anda contohkan seperti yang di buku. Al-Hayyu. Ya. Al-Hayyu. Al-Hayyu, ya. Al-Hayyu dia keadaannya misalnya sebenarnya Al-Hayyu ini nggak terlalu ini ya, Bapak. Ana pakai contoh yang kedua aja. Karena dia ya kedengarannya nanti ini. Jadi apa itu? Wabatha ya, sama nggak? Ntar beda takutnya. Wabath ya.
Wabatha. Nah, kita lihat bahwa Bapak, ini huruf terakhirnya dia dalam keadaan tasdid. Betul. Dalam keadaan tasdid, habis itu ketika kita membacanya, dia harus ditinggikan suaranya ketika berhenti. Misalnya, ketika kita mengucapkan, kalau misalnya dia nggak ada tasdidnya, kita hilangin dulu tasdidnya. Habis itu wabatha biasa, tapi nggak ada ya basa dalam bahasa Arab. Tapi ini contoh aja untuk pendekatan. Basa. Nah, maka ketika kita membacanya, waqaf, seperti biasa. Wabath, 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 ya, biasa. Tetapi karena dia ada tasdidnya, nah, dia ditinggikan suaranya, atau ditekan, Bapak, ketika waqaf. Jangan dibaca juga sa-nya, enggak. Tapi dia ditinggikan di sininya. Nah, jadi, wabath, wabath, ya, wabath, ya, ditekan sedikit yang menyebabkan suara ini meninggi, wabath, dan jangan ditekannya di ba-nya, Bapak. Ba-nya jangan ditekan, wabath, ba, nah ba-nya langsung ditekan, ditinggiin. Nah, ini keliru kalau bacanya seperti itu, wabath, nah ini keliru. Nanti lebih gampang contohnya ketika membaca di contoh yang lain ya, Bapak. Jadi bacaannya wabath, waba, masuk ke sa, sukun, tapi ditekan. Wabath, bath. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah tasdid ketika berhentinya. Huruf yang terakhir ketika kita baca waqaf, itu dia dalam keadaan tasdid, bukan huruf biasa. Kalau huruf biasa, maka wabath. Nah, tapi karena ada tasdidnya ya, suaranya ditekan, menyebabkan agak naik sedikit. Wabath. Nah, nanti kita baca secara bersama-sama ya, Bapak. Nah, ini untuk keadaan pertama ya. Kita baca secara langsung aja, biar jelas. Kita lihat dulu contoh yang al-hayyu ya. Al-hayyu. Nah, ini kita bacanya secara waqaf. Kalau misalnya dia, Ana akan menyebutkan kalau misalnya dia dalam keadaan bukan tasdid, maka dia bacanya seperti biasa, al-hayy. Kalau misalnya enggak tasdid. Tapi karena tasdid, ketika iya-nya ini ditekan sedikit, suaranya agak naik. Al-hayy. Nah, kita baca bersama-sama. Al-hayy. Wabath. Ya, ditinggiin suara sedikit ya, atau ditekan yang menyebabkan suara ini naik sedikit. Biar enggak sama huruf yang bukan tasdid. Terus mustaqir. Nah, mustamir. Ya, ditekan sedikit ya, Bapak, jangan mustamir. Nah, kalau itu mustamir, nah ini dia nggak ada tasdidnya, mustamir. Nah, tapi kalau ada tasdidnya mustamir. Nah, kalau ada yang beda bacaannya, contohnya nanti kasih tahu ya, Pak. Takutnya beda. Wabilun fatol. Ya. Minal mas. Nah, Bapak, itu contoh tadi kita menekan suara atau menekan hurufnya yang menyebabkan suara ini naik. Nah, kesalahannya adalah terlalu ditahan, Bapak-bapak. Maksudnya adalah dia tahannya terlalu lama. Misalnya paling gampang adalah contohnya ketika lam ini wabilun fatol. Nah, dia membacanya kalau salah ini adalah wabilun fatol. Nah, kalau misalnya kepanjangan seperti itu salah ya, Bapak. Cuma dia masuk ke sukun, habis itu ditekan sedikit. Wabilun fatol. Nah, seperti itu. Sama yang sa juga. Minal mas. Nah, kalau seperti itu salah. Nah, ini yang contoh pertama atau pembahasan pertama. Ada pertanyaan Bapak sebelum kita masuk ke pembahasan kedua? Yang mustaqil itu rohnya apa? Takrir. Tarqiq. Kalau takrir sifatnya. Iya. Iya, tipis. Jangan ditebelin. Tapi dia ditekan. Mustaqir. Ya. Mustamir. Nah, itu ya. Ada lagi? Itu khusus di wakaf aja, Pak. Di waqaf. Ini untuk pembahasan pertama di waqaf. Nomor 1.
Ada lagi? Kalau apa? Jadi kalau nggak wakaf itu nggak usah ditekan. Pada asalnya semua yang bertasydid itu ditekan, Pak. Naber ya. Pada asalnya. Nah, tapi kita ngebahas di sini di posisi-posisi yang ya, bukan posisi-posisi wakaf. Dia posisi-posisi yang rentan. Takutnya salah dibacanya. Kayak misalnya mustamirun. Nah, kalau tadi misalnya nanya ditekan atau enggaknya, nabernya, kalau misalnya dalam keadaan tasydid bacanya lanjut gitu ya. Wah. Iya. Ya, kalau bacanya lanjut nggak terlalu ditekan-tekan banget, nggak apa-apa. Jadi misalnya tadi misalnya minal massi ya, atau al hayyu wabatha ya, nggak terlalu ditekan, nggak usah ditekan. Nah, itu untuk pembahasan pertama waqaf. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke pembahasan kedua atau yang nomor 2? Nah, yang nomor 2 kalau begitu ya kita masuk ke Bapak adalah di huruf waw dan ya bertasydid didahului dhammah atau fathah atau kasroh ya, semua harokat. Dhammah, fathah, kasroh. Nah, ketika mengucapkannya, maka dia suaranya atau hurufnya ditekan, yang menyebabkan suara agak naik ya. Misalnya di sini yang dhammah, waw sebelumnya berharokat dhammah, quwwah ya, ketika masuknya quwwah. Jangan membacanya quwwah, tapi ditekan al-quwwah. Nah, coba bersama-sama al-quwwah. Nah, qawwamina. Sayyarah. Syarqiyah. Sabiyya. Iyyaka. Nah, Bapak, untuk waw dan ya ini rentan ya. Kenapa? Orang-orang karena membacanya ini, kalau orang Indonesia ya, kebanyakan ketika membaca ya misalnya, ya, ini keliru bacaannya. Jadi kurang ditekan. Misalnya, dia menjadi idgham namanya. Idgham, ada yang masih ingat idgham? Apa idgham? Dia masuk dari satu huruf ke huruf lainnya. Misalnya adalah ketika misalnya sebelumnya jannatin wa, maka dia bacanya bagaimana? Apa ditekan apa enggak, Bapak? Jannatin wa. Masuk jannati wa. Itu ditekan enggak? Enggak. Jadi bacaannya kalau idgham itu enggak ditekan, Bapak. Ini yang membedakan antara waw dan ya bertasydid dan idgham. Kalau idgham itu dia dimasukkan, yang menjadikan bacaan itu panjang, ditahan, dengung ya. Misalnya jannati wa uyun min waliyin. Bacaannya bukan min waliyin, min aslinya min habis itu ketemu wa ya. Min. Nah, tapi bacaannya bukan min waliyin. Nah, ini kalau bacaan seperti itu salah. Nah, begitu juga ini ya, Bapak jangan sampai keliru. Ketika misalnya menemukan huruf-huruf waw dan ya bertasydid, jangan dibaca secara idgham. Misalnya kalau Anda contohkan yang salah adalah al-quwwah. Nah, ini nggak ada bedanya ya, seperti idgham. Atau kalau qawwamina nggak terlalu ya. Yang biasanya ketika sebelumnya ini harokatnya kasroh atau dhammah. Syarqiyya. Nah, itu seperti idgham karena kayak syarqin habis itu ketemu ya, syarqiyya. Tapi ditekan sedikit, syarqiyya. Nah, terus yang banyak juga Bapak di bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini iyyaka, orang-orang membacanya menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah atau benar?
Salah. Yang betul adalah dia ditekan karena dia ya-nya ini bertasydid yang menyebabkan suaranya agak naik sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi jangan berlebihan juga ya, Bapak. Iyyaka na'budu wa Nah, ini berlebihan ya. Enggak usah berlebihan, tapi mutawasid aja pertengahan iya. Yang jelas dia menjelaskan bahwa suaranya berbeda. Iyyaka na'budu wa Kalau misalnya dihilangin tekanannya, maka seperti idgham. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, jadi seperti itu yang salah, Bapak-bapak. Nah, baik. Untuk yang nomor 2 ini ada pertanyaan, Bapak? Nggak ada? Baik, kita pindah ke berikutnya, yaitu al-intiqal, yaitu berpindah dari huruf mat ke huruf bertasydid. Nah, ini contohnya adalah kebanyakannya di mat apa namanya ini, Pak? Lazim apa? Mutsaqal ya, mat lazim kalimi mutsaqal. Nah, jadi ketika huruf mat bertemu dengan tasydid, yaitu mat lazim kalimi mutsaqal ya, bukan yang mukhaffaf. Nah, jadi ketika mengucapkannya itu dinaikkan sedikit atau ditekan sedikit huruf yang bertasydidnya, Bapak. Contohnya adalah Nah, ini orang-orang salah ketika mengucapkannya. Dia ditekannya itu di do-nya, Bapak-bapak. Nah, seharusnya di lamnya. Bolin. Nah, bukan di do-nya. Waladhdallin. Nah, kalau do-nya dinaikin, nah ini berarti salah, Bapak-bapak. Tapi di lamnya waladhdallin, bolin. Nah, jangan juga membacanya waladhdallin, bolin. Nah, kayak nggak ada tasydidnya, ataupun dia nggak kedengeran, yang menyebabkan berarti bacaannya nih do, habis itu lam, nggak ada tasydidnya, bolin. Nah, ini yang salah ya, seharusnya bolin. Nah, jadi agak naik sedikit ketika mengucapkannya. Nah ini untuk contoh-contoh berikutnya sama ya, Bapak, masih sama pembahasannya. Jadi kita praktekkan langsung aja. Waladhdallin. Ya, jangan sampai kekecoh mengucapkan bo-nya yang dinaikin ya. Nah, tapi di lamnya. Terus lanjut. Dabbati. Al-haqqah. As-sakhah. Bagus. Tahaddun. Nah, bagus, Masya Allah, Bapak. Baik, ada pertanyaan, Bapak? Di yang nomor 3. Ya. Enggak. Waladdo. Jadi, seperti yang tadi ditanyakan Pak Kafid, apakah semua yang bertasydid itu dinabar atau enggak? Enggak. Ya. Jadi, aslinya huruf yang bertasydid itu ya, Bapak, keadaannya adalah dia kayak 2 huruf. Keadaannya ya aslinya. Jadi misalnya ini gara-gara pengaruh alif lam ya kalau ini mah. Kalau misalnya yang di pertama wabatha. Wabatha itu aslinya adalah kayak waba, habis itu sa. Nah, jadi waba sa. Habis itu kalau misalnya kita contoh lain apa yang gampang ya? Asyaiton ya, kalau ini gara-gara pengaruh, kebanyakan gara-gara pengaruh ini ya, Bapak. Gara-gara pengaruh alif lamnya waladdo. Tapi untuk tasydid itu seperti itu aslinya. Dia ada 2 huruf. Nah, jadi
seperti yang bilang ke Pak Kafi tadi, nggak mesti yang semuanya berharokat tasydid itu di di naber. Kecuali yang sudah kita bahas di sini. Yang pertama adalah waqaf, habis itu tadi waw dan ya, habis itu intiqal ya, dari mat ke yang bertasydid. Jadi misalnya sin, kita lihat lagi yang bawah contohnya. As-sama, apakah bacanya as-sama? Enggak, ya. Tapi seperti biasa masuk aja as-sama, as-sama, as-sama. Nah, begitu, Pak Budi. Ada lagi? Nggak ada. Baik, kita masuk ke yang keempat, yaitu waqaf pada hamzah yang didahului mat atau lin. Nah, ini dalam keadaan hamzah ya. Hamzah itu ini ya, Bapak, hamzah. Ini hamzah. Itu hamzah. Nah, ini adalah hamzah ya. Yang sebelumnya adalah huruf mat. Huruf mat, apa aja huruf mat? A, alif, terus ya waw ya. Alif, ya waw. Ini adalah huruf-huruf mat. Kalau lin apa lin? Matlin? Ya, au atau ai. Ya. Jadi waw sukun sebelumnya berharokat fathah ataupun ya sukun sebelumnya berharokat fathah, au atau ai. Ya. Nah, jadi huruf hamzah yang sebelumnya huruf-huruf tersebut mat ataupun lin. Ya, Bapak. Nah, kita lihat di sini ketika mengucapkannya as-sama. Nah, ini harus ditekan di akhirnya ya, di hamzahnya. Jangan membacanya as-sama, as-sama kalau nggak ditekan. Tapi dia ditekan karena ada hamzahnya as-sama, sama. Ya, tapi jangan berlebihan as-sama. Kayak berlebihan menjadi kayak mau huruf ke ain. As-sama. Nah, ini terlalu berlebihan. Tapi biasa aja seperti ada yang menyangkut di sini ditekannya as-sama. Nah, naik sedikit. Kita coba. As-sama. As-sama. Nah, sekarang si ya. Si, habis itu terakhirnya adalah hamzah. Si. Terus su. Ya. Syai. Terus as-sau. Nah, ini bacanya alhamdulillah bagus ya, Bapak. Tapi anak kasih tahu yang kelirunya ketika mengucapkan yang lin. Lin ini syai sama as-sau. Nah, orang-orang kalau misalnya keliru, dia membacanya syai, syai, syai. Jadi kayak iya-nya ini berharokat kasroh. Nah, biasanya orang-orang Indonesia begitu ya, Bapak. Ketika mengucapkan assalamualaikum, itu bukan laikum, tapi laikum. Assalamualaikum, assalamualaikum ya. Jadi kayak i dia. Alaikum. Tapi seharusnya dia kalau misal di ini ya, dilatinkan dia ye. Laikum, laikum ya, bukan laikum. Nah, ataupun misalnya sau. Sau ini orang-orang jangan sampai keliru membacanya menjadi sau. Sau, 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 u. Nah, jadi nadanya atau kedengarannya itu sau, sau, bukan ininya ya. Sau, u. Nah, tapi dia sau, 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 sau ya. Sa, habis itu ketemu waw, sau, sau. Nah, jangan sampai jadi u ya, Bapak. Kalau u berbeda lagi nanti. Nah, ini untuk di mat dan lin sama di akhirnya dia ditekan ya, Bapak. Di akhirnya di hamzahnya ya, di hamzahnya ini ditekan, jangan di tempat lainnya. Terus, ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke yang kelima? Nggak ada ya, insyaallah mulai pada paham nih. Ya. Perbedaan membacanya in dengan i itu tadi gimana? Gimana? Perbedaan membaca? Perbedaan sai in di sini tulisannya ya. Sai in dan usau i. Ya.
Terus Itu perbedaan membacanya perbedaan bacanya yang salah tadi. yang salah ini. Oh, yang salah. Jadi, kalau membacanya yang salah itu sai, i. Jadi kayak sai. Nah, ini tapi sya ya. Syai, i jadinya ya. I. Nah, itu. I. Jadi kayak i. Begitu juga sau. Sau, bukan sau ya. Sau, u. Jadi kayak u dia. Nah, ini yang salah. Yang benar ya adalah dia kalau misal dilatinkan ya, Pak. Misalnya tadi apa? Sau ya. Nah, ini sa. Habis itu dia ketemu waw. Sau. Sau. Bukan sau ya. Kalau sau. Nah, sau. Nah, jadi sau. Nah, bukan sa. Kalau ini sau ya, lebih kayak sau, tapi awalnya bukan u. Kalau misalnya awal u, sau. Nah, ini kelihatan jelasnya, tapi pas lagi antara ininya, antara bacanya ini pas lagi dia di matnya. Sau, sau. Nah, jadi kayak sau. Nah, jadi kayak sau ya. Sau. Nah, tapi dia dipertahanin wawunya sau. Nah, kayak u-nya aja dibiarin aja. Gitu. Agak sulit ya. Sebenarnya ini lanjutan kayaknya ya. Sau. Jangan jadi sau. Atau syai jadi syai, i lebih kedengaran ke i ya. Syai. Nah, tapi syai. Jadi ya, syai bukan syai, bukan ke i ya. Ya. Ada lagi? Enggak ada ya? Masih ada? Kayaknya agak bingung ya di sini ya, Bapak. Apa ya. Intinya adalah kalau misalnya waw itu jangan sampai dibaca menjadi u ya. Jadi tetapin sau. Atau iya jangan menjadi i, tapi sai. Assalamualaikum. Bukan alaikum. Jarang sih ya kalau alaikum ya. Alaikum. Nah, ada lagi? Enggak ada ya. Kita pindah ke alif tasniyah. Kalau alif tasniyah ini lebih ke bahasa Arab ya, Bapak pembahasannya. Alif tasniyah artinya adalah alif yang menunjukkan bahwa dia adalah dua orang. Alif tasniyah. Misalnya adalah ketika contoh pertama ya. Contoh pertama, misalnya di situ tulisannya adalah falamma dzaqo ya. Dzaqo ini itu buat dua orang. Sini aja ya. Dua orang. Kalau dzaqo pendek ini satu orang. Kalau tiga orang ada yang tahu? Tiga orang ada yang tahu Bapak? Kalau tiga orang zaku ya. Zaku. Nah, ini tiga orang ya. Intinya kita yang bahas di sini adalah ini, yang ini, Pak. Karena di Quran kebanyakan yang ada alif tasniyah. Jadi, ketika misalnya kita ini nggak mesti di huruf qaf ya, Bapak-bapak. Karena di sini nanti ada contohnya di huruf qaf dan huruf lam. Dan kalau ketemu di huruf-huruf lainnya juga begitu. Intinya adalah ketika misalnya alif tasniyah kata ganti dua orang, dia bertemu dengan hamzah wasol. Hamzah wasol itu di alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat falamma dzaqas syajarah. Nah, kalau dzaqas syajarah kenapa kita balik lagi ke sini ya, Bapak? Dua orang dan satu orang. Zaqo dua harokat, ko-nya ini dua harokat, habis itu di sini ko-nya satu harokat.
Kalau setelahnya dua-duanya syajarah, kelihatan nggak bedanya, Pak? Misalnya setelahnya di sini, ini zaqo. Ini kan kalau misalnya kita stop, falamma zaqo. Nah ini kedengeran, kalau dia 2 harokat, ko-nya. Tapi kalau setelahnya ada asyajarah ya, asyajarah. Terus yang zaqo yang ini pendek, zaqo. Setelahnya ada syajarah juga. Asyajarah. Syajarah. Beda apa sama bacanya, Pak? Sama ya. Zaqo. Habis itu zaqo. Apakah dibacanya zaqosh? Enggak ya. Nah, ini kenapa faedahnya dia ditinggiin nadanya atau ditekan? Karena untuk membedakan antara zaqo yang ini 1 orang dengan zaqo yang 2 orang. Kalau zaqo 1 orang, zaqo 2 orang. Nah, dia ketemu shin. Jadi masuk dengan cara bukan dipanjangin ko-nya, bukan zaqosh syajarah. Nah, ini keliru. Tapi dia ditekan ketika masuk ke sini aja. Kalau yang ini enggak ditekan. Zaqosh syajarah. Kalau misalnya 1 orang, karena enggak ada alifnya. Kalau yang ini ada alifnya 2 orang, ditekan ya, Bapak. Falamma dzaqash syajarah, dzaqash. Ketika masuk ke sini ya, jangan di ko-nya. Dzaqash syajarah. Kita coba ya. Di sini ada beberapa contoh. Falamma dzaqash syajarah. Ya, diingat-ingat pokoknya ada alifnya ya di qafnya. Terus wastabaqal baba wa qala alhamdulillah. Nah, ini Bapak-bapak, salah satu hikmahnya adalah untuk membedakan ya antara yang 1 dengan yang 2. Kalau yang zaqo itu 2. Wastabaqo itu 2. Ada yang satunya juga wastabaqo, pendek. Wastabaqo. Begitu juga waqala sama, kalau 1 waqala pendek. Nah, karena ini 2 orang yang ngomong, artinya berkata ya, 2 orang yang berkata, maka dia ditekan. Waqalal lal ya. Begitu, Bapak. Ada yang ditanyakan? Untuk alif tasniyah. Nah, nanti kalau misalnya pertanyaannya ada yang nanya, kalau misalnya qalu alhamdulillah contohnya ya. Qalu alhamdulillah, apakah perlu ditekan atau dinabar, Bapak? Qalu alhamdulillah wa qalu alhamdulillah, ditekan enggak? Karena kalau qalu tulisannya seperti ini. Nih, ko, habis itu di sini lu, habis itu ada waw mat, habis itu ada alhamdu. Ditekan enggak? Hah? Enggak. Kenapa? Karena bukan alif tasniyah, betul. Ya, takutnya ada yang keliru ya. Gara-gara ini sama-sama huruf mat, alif dan waw, jadinya wawnya ini ditekan. Nah, ini enggak ya, Bapak. Enggak ditekan. Jadi qalul hamdulillah. Kalau misalnya nanti ada wastabaqu al-baba, ya ini contoh aja, maka enggak ditekan juga. Wastabaqul baba, bukan wastabaqul baba, atau qalul hamdulillah. Nah, ini salah ya, seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan, Bapak? Ya, silakan Pak Budi. Hamzah wasal, kenapa? Hamzah wasal. Hamzah wasal. Apa yang dimaksud dengan hamzah wasal? Pertama, dia adalah hamzah yang dibaca, yang tidak dibaca. Kenapa dinamakan dengan wasal? Karena dia ketika
disambung bacaan wasol, dia nggak dibaca hamzahnya. Ini misalnya alhamdu ya, kita ambil contoh alhamdu aja. Alhamdu. Nah, ini yang dinamakan dengan hamzah wasol. Kalau di dalam Al-Qur'an dia ada seperti begini ya. Kayak dhammah tapi bukan dhammah. Nah, ini dinamakan dengan hamzah wasol ini. Dia berada untuk membantu ya. Membantu ketika misalnya dia dalam ibtida dibaca atau enggak? Alhamdu. A-nya dibaca atau enggak? Ada ya. Terus kalau misalnya kita tambahkan di sini qala. Ini dibaca enggak? Enggak. Hilang dia ya. Nah, ini makanya dia ada keberadaannya dibaca itu ketika waqaf atau ketika ini memulai bacaan. Adapun ketika wasol dia hilang. Nanti ada juga hamzah wasol ini kayak misalnya di huruf fi'il amr. If'al misalnya. If'al. Nah, ini ana kasih sukun, habis itu di sini sukun ya. Kalau misalnya ditambahkan qola aja deh, qola ya. Biar gampang sama-sama qola. Gimana bacanya? Apa ini kan aslinya nih kalau misalnya ini hilang, ini if'al. Tapi kalau ini dibaca dari sini, bagaimana bacanya? Qolaf al, hilang ya. Nah, ini dinamakan dengan hamzah wasal. Yang paling gampang adalah dia contohnya di alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, habis itu di fi'il amr atau kata-kata perintah dalam bahasa Arab. Jadi itu dinamakan dengan hamzah wasal. Kalau misalnya hamzah ya, ada ininya nih. Ini apakah hamzah wasal? Bukan. Dia hamzah ya. Ini beneran hamzah ya. Beneran hamzah. Jadi kalau misalnya di ininya ana hapus ya. Di sini misalnya. Sini ana tambahin a. Bacanya qolaf al enggak? Qola af'al ya, karena dia bukan hamzah wasal, tapi hamzah beneran ya. Ada ininya. Hamzah hidup. Ada lagi, Bapak? Ada ya. Waktunya ternyata ngabisin banyak juga ya, Bapak di Naber. Nah, Bapak, kita masuk ke jadi 5 posisi tadi, kita baca dulu catatan sedikit. Menurut penelitian Dr. Aiman Rusdi Suaid, ini adalah salah satu qori ya, atau salah satu peneliti ulama tajwid. Terus nomor 5 dikecualikan pada kalimat da'awa. Nah, ini belum dibahas ya da'awa ya. Da'awa itu aslinya artinya adalah 2 orang berdoa. Da'awa. Dia enggak dinabar. Kenapa? Kenapa tadi sebelumnya dzaqa dinabar, wastabaqa dinabar, habis itu qala dinabar? Karena dia sama kayak yang satu orang. Dzaqa. Sedangkan da'awa, dia asal katanya itu bukan da'awa. Tetapi aslinya adalah da'a, ya. Aslinya buat yang satu orang itu dia da'a. Da'a. Nah, habis itu ini satu orang ya. Sini satu orang. Satu orang. Kalau 2 orang da'awa ya. Da'awa. Ini berbeda. Beda sama yang tadi kalau dzaqo, istabaqo itu satu orangnya sama 2 orang. Jadi karena ini berbeda, da'a yang satu orang, habis itu kalau 2 orang ini da'awa, maka dia nggak dinabar karena nggak ada kerancuan makna ya. Kalau tadi yang dzaqo itu kalau misalnya kita baca nggak dinabar, itu nanti takutnya kerancuan makna yang mengucapkan satu orang. Dzaqos syajarah. Jadi begitu. Kalau ini nggak ada kerancuan makna, jadinya dibacanya tanpa nabar. Da'awallah, bukan da'awallah, bukan. Baik. Kita masuk ke ayat-ayat gharibah ya, Bapak.
Ada pertanyaan sebelum ini? Sebelum kita lanjut? Tapi kayaknya ayat goribah kita ngambilnya dapat sedikit aja ya, Bapak. Soalnya semakin malam biasanya semakin ngantuk, Bapak. Iya, udah mulai nunduk-nunduk semua ya. Ya, yang penting adalah di murojaah terus ya, Bapak. Jadi kita mengambil beberapa aja. Ini insyaallah. Di sini ayat goribah kita lihat ada 14 poin, lumayan banyak ya. Jadi kenapa dinamakan dengan ayat-ayat goribah? Ya, ayat-ayat goribah ini, Bapak, cara membacanya berbeda dengan yang sudah kita pelajari. Ya, takutnya nanti kita mendapatkan atau membaca, kita sudah mempelajari tajwid dari makharijul huruf, sifat huruf dan lain-lainnya. Habis itu ketemu ayat ini dibacanya sesuai dengan yang kita pelajari. Nah, kenapa dinamakan dengan ayat goribah? Goribah itu artinya adalah asing, ya, aneh. Gorib aslinya artinya adalah asing atau aneh. Yaitu berbeda dengan yang lainnya maksudnya. Jadi kita harus ketahui, dan jumlahnya nggak banyak ya Bapak-Bapak. Jumlahnya nggak banyak di dalam Al-Quran. Jadi harus kita ketahui ayat-ayat tersebut. Ketika, manfaatnya adalah nanti ketika kita misalnya membaca Al-Quran, itu kita praktekkan. Karena ketika bertemu dengan ayat-ayat tersebut. Nah, kita lihat di sini dalam Al-Quran ada beberapa tulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya. Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka berikut ini dijelaskan ayat tersebut dan cara membacanya. Ya, jadi seperti yang dijelaskan, nggak seperti semestinya, nggak seperti asalnya ketika membaca ayat tersebut. Nah, kita lihat di sini Bapak, di nomor 1 ya, pembahasan nomor 1. Di sini ada Al-Baqarah ayat 245, Al-A'raf ayat 69, At-Tur ayat 37 dan Al-Ghasyiyah. Ya. Nah, ini kita perhatikan dulu penulisannya, Bapak. Di sini ada kalimat waya besutu, tapi diselipkan di atasnya ada huruf sin ya, atau di bawahnya. Nah, kita ini ya. Waya be. Kita ngambil dari satu ayat aja. Waya be sutu. Ya. Di sini ya, waya ba, habis itu so, habis itu di atasnya ada sin, ya. Sin tapi nggak ada harokatnya, habis itu sutu. Nah, Bapak, habis itu ada tulisan bastoh, habis itu ada juga musaitirun, ada juga musaitir ya, musaitir. Nah, ini yang harus diperhatikan atau dititik bawahi ya, Bapak. Kalau ada huruf sin di atas, huruf sinnya di atas, maka yang didahului adalah huruf sin, ya. Jangan membacanya menjadi so. Jadi bacaannya adalah waya besu, su, ya, sin. Waya besutu. Nah, berbeda kalau misalnya, ini contoh aja ya, Bapak-bapak. Ketika huruf sinnya ini ada di bawah. Kalau misalnya kita lihat di Quran, nanti kalau ketemu so yang dia barengin dengan huruf sin, diingat-ingat, kalau sinnya di atas berarti didahulukan membaca sinnya. Tapi kalau di bawah, maka didahulukan membaca huruf sodnya, ya. Jangan membaca huruf sinnya. Jadi kalau misalnya di atas didahulin huruf sin, tapi kalau di bawah didahulin huruf apa? Sod, ya. Jangan sampai ketukar. Jadi kalau misalnya hapus di sini. Ini contoh ya, untuk mempermudah aja. Waya be, nah ini sini di bawah, maka bacanya waya besu atau waya besu. Ya, huruf so ya. Karena huruf sinnya di bawah. Nah, ini begitu juga kita lihat di sini contohnya. Waya ba, kita lihat yang contoh pertama Al-Baqarah ayat 245, sinnya di atas. Maka bacanya didahulukan apa? Sin, waya basutu. Ya, habis itu Al-A'raf ayat 69, bas potan, ya, didahulukan dengan huruf sin, ya. Jangan membacanya menjadi bas potan. Nah, terus di surat
At-Tur ayat 37. Di sini sinnya di bawah, maka didahulukan membacanya Musa atau Musa? Musoi ya, musaitirun. Nah, jadi bacaannya shad lebih didahulukan dalam riwayat Hafs. Habis itu al-Ghasyiyah. Nah, kalau al-Ghasyiyah ini di al-Ghasyiyah kalau di Quran ada yang membacanya dengan bimusaitir ya, menyamakan dengan atur. Terus kenapa ditulisnya seperti ini Bapak-bapak? Karena ada yang membacanya mendahulukan sin atau shadnya berbeda ya. Misalnya waya basutu, kita lihat di yang Al-Baqarah ayat 245, waya basutu, maka ada yang membacanya dia menjadi so. Waya balsu sutu, ataupun bastoh, ada yang membacanya menjadi bas, menjadi tebal. Bastoh. Nah, ini dipakainya di riwayat lain, Bapak. Kayak misalnya riwayat Syu'bah. Nah, ini yang kita bahas di sini riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah ya. Nah, ini ketika kita membacanya perlu diingat bahwa Bapak seperti itu. Kalau misalnya sinnya di atas didahuluin apa? Sin. Kalau misalnya sinnya di bawah shad ya. Nah, jadi seperti itu, Bapak. Kalau di sini sinnya di bawah bisa dibaca sin atau shad, Pak. Iya, betul. Bisa dibaca sin atau shad, tapi didahuluin shad. Nah, lebih didahulukan shad daripada sin. Dua-duanya bisa. Sama kayak tadi yang bilang bastoh ya, itu bisa di riwayat lain dibaca dengan bastoh. Nah, kalau dia Hafs musaitirun itu bisa dibaca dua-duanya, musaitirun atau musaitirun, dua-duanya boleh. Tapi lebih didahulukan dengan shad, bukan dengan sinnya. Tapi boleh-boleh aja sebenarnya. Nah, ini makanya ditulis sin di bawah, jadi seperti itu ya. Lebih didahulukan yang mana sebetulnya? Tidak berubah arti. Enggak. Iya. Ya. Artinya sama. Terus, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kayaknya kita tutup ya, apa nomor 2. Di nomor 2. Baik, kita masuk ke nomor 2. Yaitu adalah disebut hukumnya dengan imalah, Bapak-bapak. Imalah ya. Imalah kalau dalam bahasa ininya ya, Arabnya artinya adalah miring. Bukan A, bukan I, bukan U ya, miring antara A dan I ya. Dia menjadi E ya, jadi E. Nah, ini orang-orang suka maksudnya udah pada ngerti ya kalau insyaallah di ini, insyaallah karena di Al-Qur'an itu cuma satu di yang riwayat Hafs ya, Bapak. Bismillahi majareha. Nah, fathah dimiringkan menjadi kasroh dan alif dimiringkan menjadi ya, seperti orang timur. Ya, ditulis orang timur di sini ya. Nah, jadi Bapak membacanya adalah majareha. Jadi kalau misalnya kita miringkan menjadi itu namanya adalah imalah. Nanti ada lagi namanya taklil ya. Taklil itu dia seperti Misalnya itu imalah, wadduha. Tapi ada juga yang baca wadduha. Ada nggak ya wadduha? Bukan wadduha. Ada, pokoknya dia menjadi taklil. Kalau taklil itu dia seperti malah ya. Bapak, bukan kayak kalau misalnya kita mengucapkan itu dengan ya. Nah, nanti ada, Anda lupa ya. Anda pernah belajar, tapi Anda lupa ayat-ayatnya. Dia kebanyakan adalah seperti itu. Ketika membacanya, dia seperti berakhirnya alif maksurah, dia menjadi bukan Dia namanya adalah taklil. Kalau imalah, dia miring, benar-benar miring menjadi Ada juga yang taklil, dia menjadi Nah, huruf ro dibaca tarkik ya. Di sini di buku ini dijelaskan bahwa huruf ro-nya dibaca tipis. Ada juga yang mengatakan bahwa imalah itu enggak terpengaruh antara tarkik ataupun tafkhim. Dia memang hukum sendiri ya, imalah. Majere, imalah ya imalah ya. Nah, jadi seperti itu.
Majreha, reha, reha. Jadi jangan membacanya dengan tafkhim. Reha. Salah. Nah, kita ngikutin buku tapi ya, tipis. Re. Ya, lidah turun semua, jangan ada yang naik. Habis itu nyentuh ke tempat makhrajnya. Reha, reha. Ya. 6. Ada yang ditanyakan Bapak sampai sini untuk hud, habis itu. Nah, nanti agak panjang lagi mungkin bahasan raum dan ismam ya, Bapak. Raum dan ismam. Habis itu ada tashil. Habis itu ntar ada ibdal. Oh, di sini enggak ada ibdal. Oh, ada ibdal ya. Ada ibdal, ada tashil. Ada 13. 6. Nggak ada pertanyaan ya Bapak. Nah, Ana ingatkan sedikit ya Bapak untuk tadi waqaf pada huruf bertasydid selain huruf gunnah dan huruf qalqalah. Kenapa huruf gunnah dan huruf qalqalah nggak dimasukin nabar? Ada yang tahu Bapak? Kayak misalnya minal jin ya. Ja habis itu ji habis itu nun bertasydid. Dinabar atau enggak? Enggak. Karena nun dan mim ini kalau misalnya dia dalam keadaan tasydid dan sukun, dia berbeda cara bacanya, bukan dinabar tapi ditahan ya Bapak, ditahan. Minal jin bukan jin bukan dinaikin atau bukan ditekan. Begitu juga mim. Ketika misalnya ketemu mim bertasydid di akhir, maka dia begitu juga. Qalqalah nggak mungkin dinabar ya, Bapak. Karena qalqalah itu dipantul, bukan dinabar. Misalnya tabbat yada abi lahabi wa tab, bukan watab be. Nah, makanya kalau orang yang bacanya cara dinaikin itu salah. Qul huwallahu ahad. Nah, ini juga salah, Bapak. Baik. Nggak ada pertanyaan ya, Bapak? Nah, kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Jangan lupa dimurojah ya, Bapak, agar ilmunya bisa dipraktekkan dan diulang-ulang lagi, dan ketika ditanya bisa ngejawab ya. Nah, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pembagian.